Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah uji T2 sampel berbeda atau Two Independent Sample T-Test. Nah, misalkan diberikan sebuah data seperti ini, telah tersusun data kemampuan berpikir kreatif siswa dari dua kelas yang diberikan perlakuan. Ada kelas, katakan kelas kontrol yang tanpa perlakuan, yaitu yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Sedangkan yang kedua yaitu kelas eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, untuk langkah-langkahnya kita sama seperti sebelumnya, kita copy datanya saja. Kita copy data kuantitatifnya, kemudian kita bawa ke SPSS space. Setelah itu, ini kita perbesar layarnya, kita ubah variabelnya. Nah, yang variabel pertama tadi adalah data kemampuan berpikir kreatif matematik siswa, sedangkan variabel kedua yaitu katakan treatmentnya adalah yang ingin dibandingkan perlakuannya yaitu model pembelajaran, kita singkat dengan MP. Nah, labelnya kita bisa panjangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, sedangkan MP tadi adalah model pembelajaran. Nah, karena KBKM berskala interval, maka kita di measure kita pilih scale. Sedangkan pada variabel MP model pembelajaran itu berskala nominal, maka kita pilih measure-nya nominal. Kemudian di value untuk MP kita definisikan variabelnya atau faktor pembedanya, yaitu atau level faktornya yaitu 1 untuk kelas atau model pembelajaran, kelas yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Nah, kita klik add. Kemudian yang 2 yaitu kelas yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Kita tulis pelajaran atau PBL, PBM. Add. Setelah itu kita klik OK. Nah, dalam uji T2 sampel berbeda terdapat asumsi yang harus dipenuhi sebelum menggunakan atau memilih menggunakan uji T2 sampel berbeda, yaitu pertama data variabel Y-nya atau dalam hal ini kemampuan berpikir kreatif matematik yang dibandingkan ini itu berdistribusi normal atau mengikuti distribusi normal. Nah, di sini ada dua pandangan. Yang pertama, untuk menguji distribusi normal dari variabel Y itu digabung semua variabel Y baik yang kelas eksperimen maupun kontrol, kemudian diuji normalitasnya. Nah, ini bisa kita baca di buku desain eksperimen untuk penelitian ilmiah. Penulisnya Dr.
Suwanda. Sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua, variabel Y-nya yang dibandingkan ini itu dipisah untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga pengujian normalitasnya dilakukan secara terpisah sendiri-sendiri, kelas eksperimen dan kontrol. Jadi yang pertama tadi digabung keseluruhan, kemudian diuji normalitas, kemudian pendapat yang kedua diuji masing-masing normalitasnya. Nah, setelah data memenuhi asumsi distribusi normal, maka selanjutnya dilakukan pengujian homogenitas data. Nah, itu nantinya akan bersamaan dengan uji T2 sampel berbeda. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian asumsi yang pertama, yaitu normalitas data. Saya menggunakan pendapat yang kedua. Nah, ini secara statistik menurut pakar statistik lebih kuat. Kita menggunakan pendapat yang pertama, yaitu dengan menggabung seluruh variabel Y-nya. Kemudian kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, variabel kemampuan berpikir kreatifnya tadi kita masukkan ke dependent list seperti biasa untuk uji normalitas. Kemudian klik plot, yang lain bisa diabaikan, klik none. Kita fokus pada normality plot with test, kita centang, kemudian continue, lalu nah, sama seperti video-video sebelumnya, hasil uji normalitas dapat kita lihat di kolom test of normality. Nah, sekali lagi untuk mengatakan bahwa datanya telah mengikuti distribusi normal atau telah berdistribusi normal, kita bisa melihat pengujian Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, kita bisa melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya di atas 0,05 atau 5%, maka data dikatakan telah memenuhi asumsi distribusi normal. Dalam hal ini kita lihat baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk, signifikansi ujinya telah di atas 0,05, sehingga data kita katakan telah memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas varians kedua kelompok sampel ini, yaitu kelompok yang mendapat model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran berbasis masalah. Pengujiannya dilakukan bersamaan dengan uji T independent two independent sample t-test. Uji homogenitas dilakukan untuk memilih uji T yang mana yang akan digunakan. Apakah uji T dengan varians yang sama atau uji T dengan varians yang berbeda. Nah, langkah-langkahnya kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian independent sample t-test. Kita klik. Ya, masukkan variabel Y-nya ke test variabel. Kemudian variabel pembedanya, yaitu model pembelajaran, kita masukkan ke grouping variabel. Di sini kita perlu mendefinisikan grupnya, angkanya itu, atau grupnya kita tuliskan di sini apa. Jadi di grupnya ini bisa kita tuliskan 01, 12, 34 dan seterusnya. Dalam hal ini kita tadi telah menuliskan 1 dan 2. Kita klik continue, kemudian klik option. Di sini option confidence intervalnya bisa kita tetapkan, artinya menyesuaikan dengan
nilai alfa. Jika yang kita gunakan alfa 5% atau 0,05, maka confidence intervalnya 95. Jika kita ingin menggunakan alfa 1%, kita tinggal mengubah sini menjadi 99%. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan dengan tingkat signifikansi atau alfa 0,05 sehingga confidence intervalnya sebesar 95%. Kita klik continue, kemudian yang lain bisa diabaikan, kita klik oke. Nah, hasilnya dapat kita lihat di tabel independent sample t-test. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk melihat hasil dari uji independent sample t-test to independent sample t-test, kita perlu melihat dulu uji variansnya, apakah kedua kelompok sampel memiliki varians yang sama atau berbeda. Nah, di sini ada uji F untuk equal variance assume dan equal variance not assume. Jadi kesamaan varians terpenuhi atau kesamaan varians tidak terpenuhi di sini. Jika nilai signifikansinya uji F di sini lebih besar dari alfa, ya, lebih besar dari alfa, maka dapat dikatakan kedua varians memiliki kedua kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau sama. Dalam hal ini kelompok sampel yang dimaksud adalah kelompok model pembelajaran, yaitu konvensional dan pembelajaran berbasis masalah. Ya, karena variansnya telah dinyatakan homogen, dalam hal ini equal variance assume, maka uji T independent sample t-test kita melihat pada baris equal variance assume yang pertama ini. Kita lihat nilai signifikansi two-tailed dari uji T, kemudian kita bandingkan dengan alfa. Jika nilai signifikansi uji T lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Dalam hal ini kita melihat nilai signifikansinya sebesar 0,004 lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga dapat kita katakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jika kita menggunakan uji T satu sampel atau signifikansi one-tailednya, ini nilai signifikansinya tinggal kita bagi dua. Nah, kalau kita bagi dua, maka dia akan semakin mengecil dari nilai alfa, sehingga dapat dikatakan untuk uji satu pihaknya juga dia signifikan. Nah, mana sih dari kedua kelompok model pembelajaran ini yang lebih baik? Karena tadi dikatakan telah berbeda, maka kita cukup melihat nilai min masing-masing kelompok sampel di tabel grup statistik. Di sini dilihat bahwa nilai min untuk kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah itu sebesar 77,1250, sedangkan yang diajar dengan model pembelajaran konvensional sebesar 69. Sehingga dapat kita katakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran
konvensional dan model pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang lebih baik atau lebih tinggi dibanding dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Demikian penjelasan singkat mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji T 2 sampel berbeda. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.